Suami baru meninggal 40 hari sudah dapat cowok lain. Cemana lah jawabnya nih? Akasia. Jadi begini ya teman-teman ya. Jadi begini ya, bahwa ketika kita dalam masa iddah suami meninggal dunia, itu masa iddahnya, ini teman-teman sambil share-share tautan tap-tap layarnya ya. Jadi dalam masa iddah meninggal dunia gitu, teman-teman ada masa iddah itu 4 bulan 10 hari ya. Jadi lebih kurang 130 hari itu sangat tidak boleh berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian bercanda, bertegur sapa, saling menanya kabar, itu nggak boleh ya, itu dosanya besar dalam masa iddah. Nah teman-teman ya, jadi stop, jangan komunikasi dulu, jangan ngobrol dulu, jangan apa-apa dulu gitu. Nah kalau mau ta'aruf nanti setelah habis masa iddahnya di hari ke 131. Kalau hari ke 131 orang lain bilang cepat, teman-teman nggak salah. Tapi kalau di 40 hari orang lain bilang cepat, ya kita salah ya. Jadi masa iddah itu bukan nggak boleh keluar rumah, tetapi masa iddah itu tidak boleh menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki nggak ada masa iddahnya, dia bisa menikah kapanpun. Islam ini nggak adil, pasti ada maksud di mana tujuan hukum itu dibuat. Oke? Nah kalau talak 1 dan talak 2 dalam 3 bulan nggak boleh dekat. Nah kalau meninggalnya karena meninggal 130 hari, oke? Aku ambil nafas karena itu dosa gede banget ya. Jadi jangan lakukan lagi ya. Ustazah, oke. Kalau haid baca Al-Kahfi apa harus wudu? Nggak ada. Yang tidak haid pun tidak harus wudu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, bolehkah tumak ninah untuk berdoa minta sesuatu? Nggak usah. Ikuti yang masyhur aja, yang jelas-jelas aja. Kalau memang mau berdoa di waktu sholat, ya doanya di sujud terakhir aja ketika mau habis sholat. Oke, doanya di sujud terakhir juga aja setiap mau habis sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya. Nah lalu kemudian baca nih doa nih ya. Apalah doanya terserah, mau pakai bahasa Indonesia boleh, mau pakai bahasa Arab juga boleh ya kan. Nah itu boleh di sujud terakhir aja ya. Bolehkah sholawat sambil zikir dinyanyikan? Gak masalah ya. Rasulullah waktu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah disambut dengan sholawat Tola al-Badru kok ya. Kalau sudah dengar iqomat tapi qobliyah subuh nggak apa-apa ya. Misalnya bangun azan subuh jam 4.30, teman-teman baru sholatnya jam 5 ya, iya kan, baru sholatnya jam 5 ya kan. Maka dalam hal ini teman-teman boleh aja qobliyah subuh dulu baru sholat subuh, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya guys. Sekalipun orang udah pulang dari masjid ya. Gara-gara nonton lewat waktu sholat asar apa boleh dikodo? Nggak ada kodo-kodo ya guys, teman-teman berhentilah lihat kodo-kodo itu ya kan. Nah makanya aku jarang ya nyepil soal kodo itu ya, efek sampingnya terlalu berat ya. Kalau karena nonton lewat asar boleh kodo, menurutku ada positifnya sih, kreatif. Nggak boleh ya, jadi nggak boleh ya, itu lalai namanya ya. Ustazah, oke, aku baca Al-Kahfi habis asar, bisakah setelah setengahnya habis maghrib? Habis maghrib jangan mbak. Udah lewat waktu Jumat boleh, tapi fadilahnya udah nggak dapat ya. Oke, Ustazah, apa yang bikin orang yang meninggal sudah 30 tahun pas dibongkar jasadnya masih utuh? Wallahu a'lam bishawab. Secara syariat tidak ada penjelasan. Apakah kalau mau sholat habis haid harus benar bersih? Iya dong, harus benar-benar cairan flek itu berubah menjadi cairan putih atau kering total ya. Karena memang pernah suatu ketika sahabat daripada baginda Nabi datang menemui Sayyidatina Aisyah, istri baginda Nabi. Ya Rasulullah, ya Aisyah, ini bagaimana nih, aku masih ada flek, boleh nggak nih aku sholat ya? Maka Aisyah berkata, jangan ya, jangan dulu sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau kering total ya. Ustazah, iya aman ya guys, sehat selalu ya. Nah gitu ya, habis maghrib malam Jumat, kalau di Al-Kahfi itu batasnya dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib ya. Oke. Ustazah, sholat sunat muakkad selain rawatib 12 rakaat ada? Coba aku jelaskan sholat sunat muakkad. Witir juga muakkad ya, witir juga muakkad. Kemudian sholat witir aja sih, selain rawatib yang sunnah muakkad itu hanya witir. Sebagian mengatakan
mengatakan sholat duha, tapi ikhtilaf perbedaan pendapat pada sholat duha ya. Temenin saya visi, nggak usah mbak, mereka nggak bisa visi, mereka cuma bisa ngetik doang, udah 3 tahun nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman kita ini. Mbak Bila udah ya visi pula tuh aja itu Mbak Tini tuh visi ya. Oke ya, oke, ini ibu-ibu semua mbak. Nah ceritanya mbak ini bapak-bapak tidur ya. Oke, itu sama mbak Tia aja tuh visi. Oke ya. Ustazah, bolehkah umroh dulu sedangkan orang tua belum umroh? Boleh. Kalau seandainya lah mak Jang minta visi terus mbak Bila ini ibu-ibu semua nggak bisa visi dia. Oke ya, nggak bisa visi dia, cuma bisa ngetik doang, ngomong aja nggak bisa. Coba tanyain sesuatu. Kita bisukan dulu ya guys. Bentar ya. Oke gitu ya. Oke kita lanjut ya. Apa tadi ngomongnya Ustazah? Siap Mbak Linda. Apa? Aku mau ngomong apa ya? Boleh nggak sedekah subuh dikumpulkan 1 bulan baru diberikan? Boleh, nggak ada masalah ya. Kumpulkan dulu 1 bulan baru diberikan ya. Boleh, nggak ada masalah ya. Oke, kok Ustazah nggak marah digitu? Enggak lah, itu orang iseng kok, nggak usah dimarah guys. Iya, nggak usah dimarah, kan nggak ngaruh juga kan sama kita. Kalau ganggu-ganggu di live itu kan nggak ngaruh, nggak ngefek, nggak usah marah pada hal-hal yang kayak gitu ya. Ustazah, oke, aman ya. Baju bekas dibakar nggak ada masalah. Sedekah subuh dikumpulkan dikasih ke adik. Nggak apa-apa. Oke. Ustazah, umroh boleh nggak sendiri suami kalau suami tidak mau pergi? Selagi dia itu nggak apa-apa, selagi ada wanita lain di dalam pesawat itu, maka wanita lain itu adalah bagian dari mahram kita ya. Di dalam bis itu dia kan mahram kita ya. Mahram itu kan banyak, ada suami ya mahram karena ikatan pernikahan, ada orang tua karena ikatan nasab keturunan, ada juga sesama perempuan itu kan mahram kita kan. Nah makanya kita kalau ketemu laki-laki jangan berdua aja, pakai mahram. Mahram siapa? Boleh temen ya. Ustazah, gimana cara sholat biar khusyuk agar pikiran nggak kemana-mana? Izin, mau nggak mau, suka nggak suka, belajarlah memahami arti bacaan sholat. Ini ada waktu 2 bulan lagi menjelang Ramadan ya kan. Nah teman-teman coba belajar memahami arti bacaan sholat. Itu kan ada bukunya, buku yang selalu aku spill di video aku ya kan. 2 bulan menjelang Ramadan, biar Ramadan itu sholatnya lebih khusyuk ya kan. Kalau kita ngerti arti bacaan sholat ya, insya Allah sholat kita jauh lebih khusyuk ya. Ustazah, karena badan kurang fit jadi tidur sebentar habis subuh, biasanya tidak tidur. Kalau karena sakit nggak apa-apa. Kalaupun tidur itu nggak sampai berdosa mbak, itu cuma sampai ke tahap sunnah makruh saja kok, dia tidak sampai ke tahap haram ya.